Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Hanifah dari kelas 2 DD3, jurusan Teknik Kimia, Prodi D3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang lembar kerja mahasiswa atau biasa disebut LKM pada bab 2 untuk praktikum pengendalian proses dengan modul korelasi antara besaran-besaran pada pengendali dan peralatan pengendali aras. Nah, dalam modul ini mempunyai dua capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali. Kemudian yang kedua, mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali, yaitu mengetahui hubungan antara persen PO dengan MV atau laju alir, dan menentukan kinerja dan spesifikasi alat atau FCE, Final Control Element, dengan membuat kurva linearitas dan histeresis. Nah, setelah kita mengetahui capaian pembelajaran, kemudian kita akan beralih ke data hasil pengamatan. Dengan diameter tangki 14,65 cm, luas alas tangki 168,48 cm². Dengan tabel data yang berisi persen PO atau sinyal MV 0 sampai 100%, dengan level air dalam sentimeter, waktu dalam menit, laju alir air masuk tangki dalam sentimeter kubik per menit, tekanan pada kontrol valve dalam PSI, kemudian persen PO atau sinyal MV dari 100% sampai 0% dengan level airnya dalam sentimeter, waktu dalam menit, laju alir masuk tangki dalam sentimeter kubik per menit, dan tekanan pada kontrol valve dalam PSI. Nah, selanjutnya perlu dilakukan perhitungan untuk laju alir air masuk tangki, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Kita ambil contoh untuk yang laju alir air masuk tangki dalam nilai 0, yaitu C11 atau luas alas tangki dikali dengan B13 atau level air dalam sentimeter, kemudian dibagi dengan C13 atau waktu, sehingga dihasilkan laju alir masuk tangki. Nah, dapat disimpulkan bahwa laju alir air masuk tangki rumusnya adalah luas alas tangki dikali level air dibagi waktu. Setelah data hasil pengamatan sudah lengkap, maka kita akan beralih ke A1 atau grafik laju alir masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 sampai 100%. Nah, data yang digunakan adalah persen PO 0 sampai 100% dan laju alir air masuknya. Ini. Setelah kita mengetahui data apa yang digunakan, kemudian kita bisa membuat grafik dan hasilnya akan seperti ini. Dengan sumbu X-nya adalah persen PO dan sumbu Y-nya adalah laju alir air masuk tangki atau MV. Kemudian dengan digambarkan bahwa garis biru sebagai laju alir air masuk tangki atau MV, kemudian garis merah sebagai linearnya. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 42,901X dikurangi 435,75 dengan R kuadrat sama dengan 0,977. Setelah kita mengetahui grafiknya seperti apa, kita bisa membahas A2, di mana penjelasan tentang kurva linear atau dikatakan linear jika R kuadrat lebih dari 0,95 berdasarkan grafik A1. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit tentang deskripsi linearitas dan linear, di mana linearitas adalah seberapa dekat sebuah kurva dalam garis lurus. Linearitas mengungkapkan penyimpangan pembacaan aktual dari garis lurus. Kemudian linear sendiri sangat cocok untuk mengatur aliran dan delta PV-nya konstan. Bukaan valve berbanding lurus dengan flow rate. Sehingga ini kita dapat mengidentifikasi
dalam pemaparan A2, penjelasan A2, yaitu pada grafik A1 tentang laju alir masuk tangki versus persen PO menunjukkan angka R kuadrat sama dengan 0,977. Ini. Yang berarti memenuhi syarat kurva linier, yaitu R kuadrat lebih dari 0,95. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari grafik 0,977 ini melebihi atau memenuhi untuk dikatakan sebagai linier. Nah, setelah ini kita membahas tentang A3. Jika grafik A1 menghasilkan R kuadrat kurang atau sama dengan 0,95, tentukan jenis kurva karakteristik dari contour valve yang digunakan. Nah, berdasarkan hasil dari grafik yang telah dibuat, R kuadratnya menunjukkan 0,977. Sehingga untuk A3 tidak perlu untuk dikerjakan, karena di sini hanya untuk R kuadrat yang kurang lebih sama dengan 0,95. Oke, selanjutnya adalah untuk B1. Grafik tekanan pada control valve terhadap laju alir masuk tangki atau MV saat persen PO 0 sampai 100%. Nah, data yang digunakan adalah ini. Laju alir air masuknya untuk persen PO 0 sampai 100 dan tekanan pada control valve dalam PSI. Nah, setelah kita menentukan data yang digunakan mana, akan bisa tergambar seperti berikut ini grafiknya. Yaitu dengan keterangan sumbu X-nya adalah tekanan dan sumbu Y-nya adalah laju alir air masuk ke dalam tangki. Dengan digambarkan garis biru sebagai laju alir air masuk tangki dan garis merah sebagai liniernya. Sehingga mendapatkan persamaan Y sama dengan 323,88X dikurangi 1588,4 dengan R kuadrat 0,9499. Nah, setelah kita mengetahui grafiknya, kita bisa beranjak ke B2, yaitu penjelasan tentang jenis control valve, ATO atau ATC, berdasarkan grafik B1. Sebelumnya, untuk ATO dan ATC sendiri apa sih? Nah, untuk ATO sendiri dikutip dari migasindonesia.com. ATO atau air to open merupakan jenis control valve jika ditambahkan tekanan pada pneumatik aktuator akan menyebabkan valve-nya membuka. Sedangkan untuk ATC sendiri dikutip dari migasindonesia.com bahwa dengan bertambahnya tekanan pada pneumatik aktuator akan menyebabkan valve-nya menutup. Nah, dalam grafik sendiri ada karakteristik dari ATO dan ATC dijelaskan sebagai berikut. Jenis control valve yang digunakan adalah ATO atau air to open, yaitu udara untuk membuka valve. Berdasarkan grafik dari B1, nah ini kurvanya itu naik ke atas, sehingga jenisnya adalah ATO. Sedangkan jika kurvanya menurun, itu baru bisa dikatakan ATC. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang B2, kita akan beranjak ke C1. Grafik laju alir air masuk tangki atau MV terhadap persen PO 0 sampai 100% dan 100 sampai 0% dalam satu grafik. Data yang digunakan adalah persen PO untuk 0 sampai 100 dan laju alirnya. Kemudian persen PO 100 sampai 0 dan laju alirnya. Nah, setelah kita menentukan datanya yang mana, akan muncul grafik seperti ini. Bisa digambarkan dengan grafik seperti ini. Dengan keterangan, sumbu X-nya adalah persen PO dan sumbu Y-nya adalah laju alir air masuk ke dalam tangki. Digambarkan bahwa garis berwarna biru merupakan laju alir untuk persen PO 0 sampai 100, yang berwarna orange laju alir air masuk tangki untuk persen PO 100 sampai 0,
Kemudian linearnya yang warna kuning untuk persen PO 0 sampai 100%, dan linear untuk warna merah untuk 100 sampai 0%. Kemudian didapatkan persamaan dari persen PO 0 sampai 100, yaitu Y-nya 42,901X dikurangi 435,75. Kemudian R kuadratnya 0,977. Sedangkan untuk linear 100 sampai 0% didapatkan persamaan Y sama dengan 43,269X dikurangi 512,33 dengan R kuadrat 0,961. Nah, setelah kita mengetahui bentuk grafiknya seperti apa, kita bisa beralih ke pembahasan yang terakhir yaitu C2, yaitu penjelasan apakah terdapat histeresis berdasarkan grafik C1 atau tidak. Nah, histeresis sendiri adalah kurva perbandingan input dan output. Histeresis digunakan untuk penentuan ketidaktelitian karena pengaruh dari pengukuran sebelumnya. Di mana dengan kata lain, ketidaktelitian itu tergantung pada nilai sebelumnya dan arah variasi. Dijelaskan pula dalam kolom C2 ini bahwa histerisis efek merupakan grafik yang membentuk kurva yang arahnya berlawanan tapi membentuk sebuah loop. Namun, pada grafik C1 sendiri, keadaan hampir kembali pada kondisi awal untuk kurva yang berwarna biru dan berwarna orange, di mana ketidaktelitian sangat rendah, sehingga membuktikan bahwa grafik C1 tidak terdapat histeresis. Tidak terdapat histeresis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.